Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Harry Ramadan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Harry Ramadan adalah seorang tokoh asal Blitar yang lahir pada tanggal 26 September tahun 1974. Beliau dikenal sebagai sosok yang menekuni bidang sosial kemasyarakatan, organisasi, hingga berkiprah dalam dunia kepemimpinan. Sejak masa remaja, beliau aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan yang membentuk karakter kepemimpinan dan memperluas jaringan sosialnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Harry Ramadan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang pada Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1998, beliau mulai aktif dalam kegiatan organisasi dan kepemimpinan. Beliau pernah dipercaya menjadi ketua organisasi angkutan massal di Blitar, yaitu Organda, dan juga menduduki posisi penting di berbagai organisasi kemasyarakatan. Beliau dikenal memiliki perjalanan panjang dalam membangun jejaring sosial, baik di bidang kepemudaan, keagamaan, maupun sosial ekonomi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sejak masa sekolah menengah pertama, Harry Ramadan aktif di organisasi kepemudaan. Pada tahun 1993 hingga 2000, beliau terlibat dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tingkat anak cabang Wonodadi. Tahun 1994 hingga 1997, beliau tercatat aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi pada tahun 1998, kiprahnya di berbagai organisasi semakin berkembang, termasuk di dunia usaha angkutan umum serta kepemimpinan daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas pendidikan dan awal karir organisasi Harry Ramadan dimulai di Malang ketika beliau menempuh pendidikan tinggi, dan kemudian berkembang di Kabupaten Blitar. Di daerah inilah beliau dikenal luas melalui perannya di berbagai organisasi sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan bidang usaha transportasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pilihan Harry Ramadan untuk aktif dalam organisasi sejak muda tidak terlepas dari latar belakang keluarga yang menekankan pentingnya perjuangan sosial, nilai keagamaan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan membuatnya terbiasa bekerja sama, memahami persoalan masyarakat, serta menumbuhkan kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan Harry Ramadan dibentuk melalui konsistensi dan keterlibatannya dalam organisasi sejak muda. Dari organisasi kepemudaan, mahasiswa, keagamaan, hingga kemasyarakatan, beliau mengembangkan kepemimpinan yang berorientasi pada kedekatan dengan masyarakat. Dengan latar belakang pendidikan teknik, beliau juga menekuni bidang usaha transportasi dan dipercaya untuk memimpin organisasi angkutan massal di Blitar. Semua proses ini menjadikan dirinya sosok yang memiliki peran berlapis, baik sebagai organisator, pemimpin maupun pelaku usaha. Informasi lengkap dari semua sudut pandang. Dari sudut pandang pendidikan, perjalanan Harry Ramadan menunjukkan bahwa disiplin ilmu yang dipelajari tidak membatasi seseorang untuk berkarya di bidang lain. Latar belakang teknik mesin yang beliau tempuh justru memperkaya kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang berguna dalam aktivitas organisasi dan kepemimpinan. Dari sudut pandang sosial dan budaya, keterlibatannya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Himpunan Mahasiswa Islam menunjukkan bahwa nilai tradisi keagamaan dan budaya organisasi sangat kuat memengaruhi perkembangan kepemimpinan seseorang. Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara pendidikan formal,
organisasi kemasyarakatan dan pembentukan karakter. Dari sudut pandang ekonomi, kiprahnya dalam dunia usaha transportasi menegaskan bahwa beliau tidak hanya mengandalkan aktivitas organisasi, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi. Menjadi ketua organisasi angkutan di Blitar menuntutnya untuk memahami kebutuhan masyarakat dalam mobilitas serta tanggung jawab besar dalam mengatur jalannya roda transportasi daerah. Dari sudut pandang sejarah pribadi, setiap fase hidup Heri Ramadan diwarnai oleh dedikasi kepada masyarakat. Masa remaja dengan keterlibatan organisasi pelajar, masa mahasiswa dengan aktivitas organisasi kampus, masa dewasa dengan kiprah dalam organisasi kemasyarakatan, hingga keterlibatannya dalam kepemimpinan sosial di Kabupaten Blitar, membentuk perjalanan hidup yang menyeluruh. Dari sudut pandang etnografi, keterlibatannya dalam organisasi yang memiliki basis masyarakat tradisional menunjukkan adanya kesinambungan antara identitas lokal, nilai agama, dan dinamika sosial. Hal ini menjadikan dirinya sosok yang tidak hanya berorientasi pada kepemimpinan formal, tetapi juga membangun jembatan sosial antara masyarakat dengan berbagai lapisan organisasi. Pelajaran hidup yang dapat diambil. Perjalanan hidup Heri Ramadan mengajarkan bahwa keterlibatan aktif sejak usia muda dalam organisasi mampu membentuk karakter kepemimpinan yang kuat. Nilai kesungguhan, kerjasama, dan kepedulian terhadap masyarakat merupakan fondasi penting untuk mencapai peran besar di kemudian hari. Dari kisahnya juga dapat dipetik pelajaran bahwa pendidikan dan organisasi dapat saling melengkapi. Pendidikan memberikan dasar ilmu pengetahuan, sementara organisasi memberikan pengalaman praktis dalam menghadapi realitas sosial. Pelajaran lain adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara peran sosial, organisasi, dan ekonomi. Dengan aktif di dunia usaha sekaligus di organisasi kemasyarakatan, seseorang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sikap konsisten, komitmen, serta kesediaan untuk bekerja keras adalah nilai positif yang dapat diteladani dari perjalanan hidupnya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan,
atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.